dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berikut ini. Jokowi berambisi menguasai Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah pada pagi menuju siang hari ini kita bersama-sama di markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Amir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Itu saja sebagai pengantar, silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Yuk. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Ipani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Sedangkan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap begitu antara tim hukum dan Nasdem? Ya. Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja. Protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ. Tapi ini pada substansinya. Bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan
perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain. Dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik ya.